Baik, puji Tuhan, sore hari ini kita akan kembali belajar pelajaran 4, yaitu mengenal Allah sebagai Bapa. Di pelajaran 1 kita belajar bagaimana Allah itu sebagai Bapa kita, begitu mengasihi kita manusia, Dia punya rencana yang indah buat kita, Dia memberikan Yesus buat kita. Di pelajaran kedua kita belajar kuasa salib, bagaimana Yesus begitu mengasihi manusia sehingga Dia rela mati di kayu salib bagi pendamaian dosa-dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di pelajaran ketiga, kita belajar bagaimana orang sudah percaya pada Yesus, hidup bersekutu dengan Allah, punya gaya hidup, pola hidup bersekutu dengan Allah, yaitu lewat doa, lewat membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, lewat kehidupan pujian dan penyembahan. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran keempat mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, perlu kita sadari bahwa manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena Allah tinggalnya di sorga, transenden, jauh. Nggak mungkin manusia bisa mengenal Allah. Manusia hanya bisa mengenal Allah kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Yang kita kenal dengan namanya pewahyuan. Nah, secara teologis ada dua macam pewahyuan. Yang pertama, pewahyuan umum, yaitu bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia lewat ciptaannya. Jadi kalau manusia melihat ciptaan, melihat tumbuhan, melihat keindahan alam, kalau dia mau sejenak memikirkan, pasti dia akan sampai pada kesimpulan tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Itu pewahyuan umum. Ya, orang yang melihat ciptaan ini, kalau dia benar-benar hatinya terbuka, ya, dia bisa akhirnya memuliakan Allah. Ada Allah sang pencipta. Kemudian pewahyuan umum juga Allah memberikan kepada setiap manusia namanya hati nurani. Itu pewahyuan umum. Semua manusia di dunia ini tahu yang benar dan salah secara hati nurani. Ya. Pewahyuan umum juga adalah pernyataan Allah lewat sejarah. Ya. Nah, khususnya ada pewahyuan khusus sekarang, yaitu bagaimana Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada beberapa orang pilihannya, nabi-nabi, ya, contohnya Nabi Musa, Nabi Daud, dan seterusnya. Itu mereka hanya menuliskan pengalaman mereka di dalam kitab-kitab, akhirnya dikumpulkan menjadi Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah pewahyuan khusus Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, ya, dan dituliskan dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu wahyu khusus Allah. Dan di akhir zaman yang terakhir, Allah setelah berulang-ulang kali menyatakan dirinya pada manusia lewat nabi-nabinya yang menuliskan Alkitab, Allah akhirnya mengutus putra tunggalnya untuk datang ke dunia jadi manusia, supaya manusia mengenal Allah itu sebagai Bapaknya. Karena Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita perlu mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, ada satu kebenaran yang kita harus menyadarinya, ya. Di kitab Efesus pasal 1 ayat ke-5 dikatakan begini. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih Allah telah menentukan saudara dan saya, kita semua, dari semula. Kapan itu dari semula? Yaitu sebelum dunia dijadikan. Bayangkan coba. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah punya kerinduan. Ia ingin memiliki anak-anak. Lalu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Adam itu anak Allah. Sayangnya Adam ini manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan akhirnya keturunan Adam itu jatuh dalam dosa semua. Sampai akhirnya Allah memang sudah menetapkan bahwa Kristus Yesus akan datang ke dunia ini. Kita sudah pelajari itu dalam pelajaran Sabtu yang lalu, bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan janji akan lahir seorang keturunan perempuan. Dari Hawa akan lahir keturunan perempuan yang menghancurkan pekerjaan iblis. Dan itulah Mesias, Juru Selamat yang dinantikan oleh manusia. Dan akhirnya kita tahu itu tergenapi di hari Natal.
bahwa juru selamat yang dinantikan oleh Adam dan Hawa, oleh seluruh umat manusia di perjanjian lama, akhirnya digenapi lewat peristiwa Natal. Lahirnya Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus di kitab Injil dikatakan pada waktu itu Maria, ibunya, belum hubungan suami istri, tapi ia mengandung. Ketika dia bingung, malaikat datang, jangan takut hai Maria, sebab anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1, ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia itu siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus datang dari surga, diutus oleh Allah Bapaknya. Datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya dan kematiannya di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Dikatakan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa bisa kembali menjadi anak Allah. Bisa kembali memiliki hubungan dengan Allah itu sebagai anak dengan Bapa lewat Yesus Kristus. Asal orang itu percaya kepada Yesus, percaya pada nama Yesus, maka dikatakan semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa. Kuasa dalam bahasa aslinya exousia. Exousia itu hak, privilege. Jadi Allah Bapa memberikan hak kuasa kepada orang yang percaya kepada Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Bahwa Yesus sudah mati bagi dosamu, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk pembenaranmu? Apakah engkau sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau sudah buka pintu hatimu buat Yesus? Kalau iya, maka Allah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal dalam dirimu. Ketika Roh Kudus tinggal dalam dirimu, maka engkau dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Oleh Roh Allah itu, engkau berseru kepada Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Dikatakan, Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, roh Allah yang tinggal dalam dirimu, kita berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba ini artinya sumber. Ya. Kata Bapa dalam bahasa Ibrani itu Aba artinya sumber. Allah sebagai sumber. Allah ingin kita semua terhubung dengan Dia sebagai sumber. Bagaimana Allah ingin kita menikmati kasih-Nya, kebaikan-Nya. Allah ingin kita mengetahui rencana Dia yang indah dalam kehidupan kita. Allah mau kita mengenal Dia sebagai Bapa supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Luar biasa nggak? Coba bayangkan. Saya sangat takjub dengan kasih Allah. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan engkau dan aku untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa ya. Dan akhirnya, lewat iman kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, kau diberi kuasa menjadi anak Allah. Patutnya kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai putra Allah yang turun ke dunia jadi manusia, yang menyelamatkan manusia. Sehingga karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa, diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tapi kenapa ya? Cukup banyak orang-orang Kristen tidak mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Ada orang-orang Kristen yang ya cuma agamanya Kristen, tapi nggak mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapanya. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena daya tarik dunia. Ya. Dunia ini dengan berbagai macam cara berusaha menarik kita dari persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Rasul Yohanes memberi peringatan dalam 1 Yohanes pasal 2, 15-16, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini peringatan buat kita yang percaya kepada Yesus. Jangan kamu mencintai dunia ini. Sebab dunia ini, sistem dunia ini sudah dipengaruhi oleh si jahat. Apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu berasal dari si jahat. Bukan berasal dari Bapa di sorga. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan kamu mencintai dunia ini. Nah, ini peringatan buat kita ya. Tapi pada sisi lain, dunia ini punya daya tarik. Berapa banyak orang Kristen yang tertarik dengan dunia ini. Yang suka dengan dunia ini. Keinginan daging. Kalau udah dilakukan jadi perbuatan daging, yaitu apa? Hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, perjinahan, keserakahan, ketamakan, pesta pora, dan sebagainya. Yang memuaskan hasrat manusia. Berapa banyak coba manusia yang mengejar popularitas, populer, menghalalkan segala cara. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya mencari uang dan uang, harta dan harta. Terpikat oleh dunia ini. Menghalalkan segala cara. Berapa banyak orang hidupnya tujuan hanya untuk pesta pora. Hanya untuk mencari kenikmatan dunia ini. Kenyamanan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, apa yang dilihat oleh matanya, dia pengen. Lihat itu pengen, lihat ini pengen. Hanya memuaskan nafsu. Dan keangkuhan hidup, kesombongan. Ini dimulai sejak di Taman Eden. Ketika ular, iblis dalam rupa ular menggoda manusia, menggoda Hawa tepatnya. Iblis berkata, lihatlah pohon itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Enak kan? Sedap dipandang mata. Coba deh makan. Kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Lalu Hawa memandang buah itu, enak kelihatannya. Keinginan mata. Dan kalau dimakan, nanti aku akan jadi sama seperti Allah. Keinginan daging tuh. Ada kesombongan. Ada keangkuhan hidup. Aku bisa sama seperti Allah, tidak perlu tanya Tuhan Allah lagi, aku bisa mengambil keputusan sendiri. Aku bisa mengikuti mauku sendiri, tidak lagi menuruti firman Tuhan. Itulah keangkuhan hidup. Daya tarik dunia ini akhirnya membuat manusia tidak lagi memiliki persekutuan intim dengan Allah. Ketika manusia hidup mengikuti kemauannya sendiri, itu disebut Alkitab sebagai dosa. Dosa adalah meleset dari sasaran, meleset dari tujuan Tuhan. Dan ketika manusia memilih untuk hidup dalam dosa, yaitu memilih hidup menurut jalan sendiri, manusia terpikat oleh dunia ini. Merusak persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Nah, di Alkitab itu ada perumpamaan tentang anak yang hilang, diceritakan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 15. Ada anak sulung, anak bungsu. Suatu hari anak bungsu bilang kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, pesta pora. Nah, jadi kita lihat dari perumpamaan anak yang hilang ini. Kenapa kok bisa rusak hubungan persekutuan dengan ayahnya? Yang pertama adalah rohnya independen, spirit independen. Independen tuh mau hidup menurut diri sendiri aja. Tidak mau diarahkan, tidak mau dipimpin oleh otoritas. Hidup menuruti kemauannya sendiri, merasa tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan ayahnya. Hidup semau gue, itu spirit independen. Emangnya gue pikirin, gue berhak bahagia, gue berhak untuk menentukan hidupku sendiri. Keluar dari otoritas. Hidup semaunya. Kalau enak, aku lakukan aja. Itulah spirit of independent. Itu yang membuat manusia rusak hubungan dengan Allah. Karena mau hidup menurut diri sendiri, tidak lagi mau menuruti Tuhan.
Kemudian dari anak yang hilang ini, kita belajar apa yang merusak hubungan dengan ayahnya itu pesta pora. Hidup menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berapa banyak anak muda yang hidupnya ingin hura-hura, pelesiran, ya, inginnya pesta, pora, menikmati hidup katanya. Hati-hati ya dengan daya tarik dunia ini. Itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, yang bisa merusak hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah adalah persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Persepsi yang salah ini oleh karena dia menyamakan. Ada manusia yang menyamakan Bapaknya di jasmani dengan Allah Bapa di sorga gitu. Jadi karena Bapak jasmaninya itu tidak berkomitmen, tidak menepati janji, ketika dia mendengar Allah sebagai Bapa, ada persepsi yang salah. Oh, Bapakku yang di dunia ini tidak berkomitmen, tidak menepati janji, broken home, sama istri aja nggak setia, bercerai. Berapa banyak orang-orang yang anak-anak dari broken home itu sulit mempercayai Allah sebagai Bapa karena tanpa sadar, karena sudah dilukai oleh Bapak jasmaninya, sulit bersekutu dengan Allah sebagai Bapaknya. Karena ayah jasmani tidak tegas, tidak menjadi teladan, atau sebaliknya ayah jasmani otoriter, disiplin yang salah, menggunakan kata-kata kasar, tindakan kasar, memukul dengan marah, ya, kasih bersyarat, kalau kamu baik kamu anak papa, kalau kamu tidak baik kamu bukan anak papa. Dan kasih yang bersyarat ini akhirnya membuat rasa tidak aman dalam hati seorang anak. Dan ketika dia bertumbuh dewasa, kalau persepsi ini masih belum dipulihkan, lalu dia menjadi orang percaya kepada Kristus, bisa jadi tanpa sadar ia punya persepsi yang sama kepada Allah Bapa. Nah, ini salah ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan begini. Bapak mana di antara kamu kalau anaknya minta roti dikasih batu? Bapak mana di antara kamu yang kalau anaknya minta ikan dikasih kalajengking? Kalau minta roti dikasih roti lah. Kalau diminta ikan kasih ikan, betul kan? Lalu Tuhan Yesus bikin statement kayak gini. Kalau kamu aja yang jahat tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapak di sorga. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu harusnya membuat kita sadar bahwa jangan persepsi dirimu tentang Bapa jasmani di dunia ini membuat persepsimu tentang Allah Bapa itu rusak. Karena beda. Allah itu adalah Bapa yang baik ya. Sampai Tuhan Yesus bilang, di dunia ini aja bapak-bapak yang jahat tahu memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapa di surga. Nah, jadi jangan punya persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengalami pemulihan persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Tuhan Yesus melanjutkan menjelaskan tentang perumpamaan ini, dikatakan gini. Lalu ia, anak bungsu itu, menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tetapi ayah itu berkata, kepada hamba-hambanya. Jadi anak itu datang kepada bapaknya, akhirnya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu, tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi dalam perumpamaan anak hilang, bapaknya ini menerima anaknya ini. Ya, itu gambaran juga tentang Bapa Surgawi. Jadi kalau manusia ingin mengalami pemulihan persekutuan dengan Allah sebagai Bapa, kita bisa belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Yang pertama, sadar. Menyadari bahwa selama ini memiliki persepsi yang salah tentang Bapa. Menyadari selama ini mungkin terpikat oleh daya tarik dunia,
Yang kedua, kembali, bertobat, berbalik kepada Allah dengan rendah hati, serta membuang semua persepsi yang salah tentang Bapa Surgawi. Bertobat, kemudian menerima pemulihan. Buka hati, menerima pemulihan dari Allah, yaitu diampuni kesalahan kita, diterima kembali oleh Allah sebagai anak, diberi otoritas, diberi hak exousia sebagai anak, karena kita percaya kepada Kristus. Nah, ini langkah-langkah yang perlu dialami oleh seseorang ingin memiliki persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Sadar, ya. Kalau punya persepsi yang salah, terpikat oleh daya tarik dunia, sadar. Yang kedua, bertobat, kembali kepada Allah. Buang semua persepsi yang salah tentang Bapa Surgawi, kemudian menerima pemulihan dari Allah. Bagaimana cara menerima pemulihan dari Allah? Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, minta pengampunan dari Allah, supaya engkau diterima kembali, dan akhirnya diberikan hak sebagai anak, diberi kuasa sebagai anak. Nah, nanti di kelompok sharingkan 3 pertanyaan berikut ini. Apa saja daya tarik dunia yang sering membuat hubunganmu dengan Allah tidak baik? Yang kedua, apa saja perilaku yang salah dari orang tua, terutama dari bapakmu, yang berpengaruh buruk terhadap persepsimu tentang Allah? Mungkin kamu punya pola asuh, ya, ayah jasmanimu itu memperlakukan kamu dengan salah. Apakah itu berpengaruh buruk terhadap persepsimu tentang Allah? Kalau iya, bisa di-sharingkan dengan mentormu. Yang ketiga, apa komitmenmu setelah mengalami pemulihan dalam sesi ini? Jadi ini 3 pertanyaan diskusi yang perlu di-sharingkan di kelompok belajar. Ditutup dengan ayat hafalan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan.